Jadi membaca sejarah itu untuk kita ambil pelajaran. Jika ada orang punya liku-liku hidup, jelek, 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 baik, maksudnya kita meniru untuk menjadi baiknya, bukan kita harus mengikuti jeleknya. Jika mungkin kita dengar ada orang pemabuk, judi, akhirnya menyesal banget, gara-gara menyesal lalu menjadi seorang salik yang baik, wah berarti saya harus mabuk dulu dan judi dulu. Ya enggak dong, bukan itu. Karena ada orang dalam liku-liku kejelekan sampai kepada kebenaran, Allah tarik itu. Jadi yang harus kita jadikan inspirasi buat kita adalah orang sejahat itu pun ternyata bisa menjadi baik. Saya tidak punya kejahatan seperti mereka, kenapa hatiku keras? Koreksi, mungkin makanku tidak benar dan sebagainya. Nah, jadi orang menuju mencari Allah, ada memang caranya salah tapi sampai. Caranya salah tapi nyampe ada. Jadi kalau sudah caranya salah, Anda jangan ikuti. Ibaratnya begini loh ya, Anda tuh mau dikasih uang 10 juta di Tegal, ya kan? Anda 10 juta di Tegal, jalan ke Tegal tuh Anda maju ke depan belok kanan, kan begitu? Tegal kan ke arah sana. Nah, kemudian ada dua orang, yang satu tuh salah jalan, mentang-mentang ke Tegal, tolnya itu langsung ngambil tol yang ke kanan. Ayo kemana kira-kira jalannya? Ke Jakarta kayaknya kan? Coba coba, ini kemarin kita juga salah, itu ada anak kita yang bawa mobil tuh ngelamun, kita mau ke arah Tegal, perginya langsung ke kanan, langsung keluar, harus coba. Akhirnya dia muter jalan yang salah. Kalau salahnya tidak disengaja, dia tidak dianggap sebagai orang yang salah. Tapi kalau tiba-tiba lalu berkata begini, saya akan ke Jakarta, kalau memang jatah saya nanti sampai Tegal, pasti saya sampai Tegal. Ini masuk akal enggak orang ini? Pasti gila dia. Wong jalannya ngambil duit ke Tegal kok belok kiri ke Jakarta, pasti dia gila. Biarpun ternyata di rest area ketemu temennya, ya, atau lagi di mana gitu, dia nanya itu ketemu, lu mau kemana? Ya, mau ke Tegal. Kok ke sini? Ya asal aja. Ayo deh ikut mobil Anda deh. Dia percaya dibawa ke Tegal, akhirnya nyampe. Dia di jalan yang salah tapi nyampe Tegal. Tapi jangan dituri jalan ini, kita punya jalan sendiri. Jadi mengikuti jalan yang benar untuk sampai kepada Allah. Kalau ada orang liku-liku jalannya tidak benar, jangan diikuti jalannya. Kita mengikuti ada jalan yang benar. Kalau pengen ke Tegal, ya belok kanan. Kalau ingin menuju Allah, ini jalannya. Biarpun yang jalan kanan ke Tegal belum nyampe Tegal, mobilnya bocor, tabrakan, bawa ke Jakarta, ke rumah sakit di Jakarta, kan bisa begitu. Tapi akal sehat kita itu nggak boleh, kecuali mengikuti jalannya. Nah itulah maksud. Makanya adalah Anda melihat orang punya kejadian begitu, ya, yang harus Anda jadikan bahan pelajaran adalah sisi bahwasanya orang yang sejauh apapun ternyata bisa saja kembali kepada Allah kalau Allah menghendaki. Lalu Anda berharap semoga aku termasuk orang seperti itu. Pun kesalahan saya juga tidak sebesar itu. Si Allah Maha Kasih, seperti itu. Nah, jadi rentetan kesalahan itu tidak boleh kita ikuti. Termasuk cara tobat begitu tak benar. Dia bekerja kemudian meninggalkan keluarganya, itu salah, tetap salah. Mau mencari kebaikan tuh dengan maksiat, terus istrinya suruh ngapain? Siapa yang ngasih makan? Yang ngajari guru torekohnya. Nah, guru torekoh yang benar gak akan begitu. Pasti nafkah istrimu bagaimana, anakmu bagaimana, kan begitu. Biarpun ternyata dia pakainya nyampe kepada Allah, tapi cara ini nggak boleh Anda ikuti. Lalu Anda ikut meninggalkan, sudah saya akan tinggalkan keluargaku. Itu biasanya dia dasarnya pemalas, dia mau cari nafkah. Istriku tak tinggalkan biar nanti tak kasih toko, biar saya ibadah saja dengan Allah. Kerja ke pasar jauh lebih gede pahalanya daripada zikir-zikir begitu. Kewajibanmu cari nafkah. Jadi Anda tidak boleh mengikuti caranya itu. Hanya untuk sampai kepada Allah dengan cara apa? Saya akan tinggalkan hiruk pikuk dunia, saya tidak pernah ngurusi dunia. Yang boleh tidak ngurusi dunia, nggak usah kerja dan sebagainya, adalah orang yang hidupnya sebatang kara, nggak punya ponak, nggak punya anak, nggak punya istri. Terserah Anda hidup di hutan makan daun boleh,
Tapi kalau Anda punya anak cucu, punya anak istri, wajib memberi nafkah. Itu bedanya ya. Jadi langkah tadi salah, biarpun pada akhirnya nyampe tujuan, maka salahnya jangan ditiru. Maka jangan sampai anak, wah kalau begitu saya ingin seorang guru salik, guru suluk, saya tinggalkan anak istri saya, insya Allah dengan itu saya sampai kepada Allah. Tidak, hawa nafsu itu. Biarpun orang itu, orang yang Anda ceritakan mungkin sampai kepada Allah pada akhirnya, mungkin karena kebaikan yang lain, tapi cara itu tetap adalah tidak dibenarkan kalau orang ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan bermaksiat kepada manusia. Boleh harus, karena memberi nafkah adalah kewajiban seperti itu. Maka apa yang harus saya lakukan kalau begitu? Inspirasinya adalah ya kembali kepada Allah. Saya ingin mencari seorang guru yang bakal membimbingku tanpa aku harus meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus aku lakukan. Berarti Anda lebih sempurna dari beliau. Anda lebih sempurna, begitu ya? Anda tetap dengan saudara nyari nafkah, cari guru pembimbing, guru spiritual dan seperti itu. Dan ini perlu difahamkan. Makanya begini, ini dosa kalau tidak pakai izin suami atau marah-marah sama mau sambil berangkat sambil marah-marah. Nah, bukan, saya tidak ngizinkan begitu. Izin yang benar sama suami. Dan itu jangan mentang-mentang pengajian dengan itu kan buya ini perempuan sok banget ini, mau pengajian aja kok rame. Ini dosa maksiat. Apalagi suaminya pergi dari jauh, malam ini pengen ketemu, tatanya apa? Pengajian kata buya istiqomah. Seneng kan suamimu dulu baru besok ngaji sama buya lain lagi, gitu loh. Jadi hidup itu nggak boleh dengan hawa nafsu ya. Insyaallah Anda insyaallah istimewa nanti. Ingin mengambil pelajaran dari orang lain untuk mencari kesempurnaan adalah hal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.